Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Ahmad Khozinuddin, mantan pengacara dari Roy Suryo, sepertinya mulai murka, mulai marah, dan melayangkan serangan balik kepada Roy Suryo. Sampai-sampai Khozinuddin meneriaki Roy Suryo sebagai pengkhianat, bahkan pengecut. Dan lebih jauh lagi, Khozinuddin sepertinya ingin agar Roy Suryo masuk ke dalam penjara, teman-teman. Ya. Ini menarik sekali nih. Perseteruan di antara pembenci Pak Jokowi menjadi hiburan bagi kita semua. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ali Muchtar Ngabalin kabarnya ingin menggebuk Roy Suryo, Refli Harun, Abdul Ghaffur Sangaji, dan juga Tifa yang selama ini terus-menerus diduga berbohong terkait dengan ijazah Pak Jokowi dan selalu menginjak-injak harkat martabat Pak Jokowi. Nah, terakhir ada informasi dari Bang Bil serta beberapa kawan YouTuber Nusantara yang hari ini mendatangi Universitas Negeri Jakarta. Kabarnya gelar Dr. Roy Suryo terancam dicabut, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bapak Ibu sekalian, Jokowi mau melakukan safari politik. Itu yang kita hadang sekarang. Betul. Kita hadang sekarang safari politik Jokowi di mana-mana. Setuju? Iya. Bandung sudah bersuara, Lampung sudah bersuara, Banten sudah bersuara. Sekarang berani nggak pakai baju? Udah. Loh, kenapa saya dihalangi? Ada apa ini? Ini dari mana? Omon si kau bu, pulang aja ke rumah kau, pulang aja. Aduh, langsung diusir dari panggung loh. Kasihan sekali ibu-ibu ini. Seluruh skenario Jokowi kami bongkar tuntas. Juga skenario dari oligarki dan siapapun yang mengaku berjuang, tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ngamuk Ketika si orang per Udin. orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Takbir, waduh si Udin ngamuk dia loh sama Roy Suryo loh. Dianggapnya Roy Suryo pengkhianat. Ya. Mungkin ya Khozinuddin menganggap Roy Suryo pengkhianat karena dia menghindari sidang pokok perkara kasus ijazah Pak Jokowi. Makanya dia mengambil jalur pra-peradilan, ingin status tersangkanya gugur, sama dengan Tifa yang ingin pengadilannya di stop. Aduh, pantas Udin ngamuk ya kan. Luar biasa Udin. Ya. Menjawab beberapa pertanyaan penting banget. Menjawab beberapa pertanyaan, saya menyatakan benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli yang lalu. Surat itu menegaskan bahwa tim kuasa hukum yang akan mendampingi saya sampai ke sidang pokok perkara, tidak hanya di pra-peradilan, adalah tim yang selama ini sudah mendampingi saya, yang sudah berjuang mendampingi saya, yaitu yang antara lain isinya adalah Mas Ghaffur Sangaji dan Mbak Tokham. Soraya. Bukan yang lain. Jadi tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum dari Roy Suryo, juga insya Allah juga Dr. Tifa yang saya tahu, ya, karena dia tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan dan tidak mengikuti eksepsinya Dr. Tifa dan bahkan menegasikan eksepsi dan juga menegasikan pra-peradilan. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya. Tapi, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Mengorbankan orang lain. Apa yang saya maksud? Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya. Tim Taka kah? Dan terutama untuk pihak mainstream, pihak TV, sebut tidak dong boleh lagi namanya. ada orang yang mengatakan itu. Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum.
kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat saya pada tim itu yang masih ingin berjuang, silahkan. Dengan tangan terbuka, kami masih menerima kehadiran teman-teman. Dan untuk masyarakat, ya, kami tetap berjuang bersama, tidak ada pengkhianat. Yang pengkhianat adalah justru yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia tidak berjuang atas nama rakyat. Dia berjuang untuk kepentingannya dia sendiri. Apa itu? Silahkan terjemahkan sendiri. Saya kira itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, terutama untuk media mainstream, media alternatif, dan juga untuk podcaster yang masih bersama saya, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak Udin diusir yang masih ada bersama kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, Udin dilepeh dia sama Roy Suryo, dilepeh teman-teman. Roy Suryo kesel juga rupanya dikatain pengkhianat, ya kan. Dan dia kesel karena Kosinudin, mungkin kalian masih ingat di Rakyat Bersuara kalau nggak salah ya, Udin pernah mengatakan, saya rela, ikhlas, klien saya dipenjara 100 tahun kalau ijazah Jokowi asli. Tapi teman-teman, ada informasi yang tidak kalah pentingnya, bahwa hari ini tim dari YouTube Nusantara, ada Bang Bill, ada Bang Yahya, ada Bang Bang Banyuwangi, itu mendatangi UNJ bersama dengan salah satu dokter dari UNJ juga. Dan informasi yang didapatkan bahwa orang yang sudah pernah menjadi terpidana itu otomatis nanti akan di-DO oleh kampus. Waduh. Roy Suryo waktu menjalani S3-nya diduga dia kayaknya kena kasus tupa waktu itu, dan harusnya secara aturan kampus Roy Suryo di DO, tapi kok dia mendapatkan surat keterangan. Nah, kata UNJ tidak ada pemberitahuan dari pengadilan terkait dengan putusannya terhadap UNJ, makanya Roy Suryo masih dianggap sebagai mahasiswa. Dan UNJ sepertinya mengancam atau mungkin akan mencabut gelar S3 dari Roy Suryo. Nah, nanti teman-teman kalau mau lihat berita lebih jelasnya, nanti kita tampilkan di next video ya. Ini masih informasi yang mentah, teman-teman. Bahasa-bahasa emas yang keluar dari mulut mereka ini kan saya tahu ini siapa ini makhluk. Ngomongnya seperti orang malaikat jatuh dari langit turun, padahal saya tahu ini orang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi kalau tiba-tiba kemudian ngomong yang keluar dari mulutnya hanya menghasut, mencaci maki, mencederai perasaan orang, oh saya gebukin. Mau digebukin loh. Saya nggak main-main. Tapi kalau saya lihat cara-cara begini dalam menghadapi orang, kalau tidak segera dibantah maka dia berbohong terus, dan itu orang bisa terprovokasi. Kan saya bukan baru datang di Tanah Jawa, di Jakarta. Saya sudah 33 tahun, bukan? Saya masuk di Universitas Indonesia. Saya pernah DPR RI. Jadi saya mengerti ini makhluk-makhluk ini semua. Kawan-kawan, sahabat. Tapi kalau di ruang publik nggak boleh dibiarkan dia seenak perutnya bercerita. Karena itu akan menyesatkan banyak orang. Dia mencederai orang, dia memfitnah, dia menyebarkan berita bohong. Iya kan? Ada teman-teman, sekolahnya tinggi, doktor, mungkin profesor, tapi dia menghujat, dia mencaci maki. Ada yang tidak profesor, tapi ngaku-ngaku di mana-mana profesor. Siapa doktor. tuh? Gitu maksud saya. Sorbannya tidak lebih besar dari saya. Testanya hitam-hitam, tapi kerjanya menyebarkan berita bohong, menghujat, mencaci maki, memfitnah. Masa kita biarkan orang begitu? Sementara saya hari-hari bergaul sama orang-orang yang dia bohongi itu, yang dia fitnah, dia tuduh dengan segala macam. Tentu saja tidak emosi, tidak marah, tapi saya harus keras di situ. Begitu abangku. Halo Bang. Update-update tentang perkaranya yang sedang berjalan. Ada perkara Bu Tifa kan sudah mulai persidangan. Perkara Pak Roy masih pra peradilan. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa. Persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi mohon doanya teman-teman, Pak Jokowi sehat selalu. Amin. Agar dapat Amin. hadir di persidangan nanti. Jadi kira-kira di persidangan akan hadir pada saat agenda apa? Tentunya nanti di agenda pembuktian, Mas.
nanti kita serahkan kepada majelis apakah, dan tentu dari penuntut umum apakah akan mengundang Pak Jokowi itu di awal, di pertengahan, atau mungkin di akhir pembuktian. Tapi agendanya nanti di tahap pembuktian pastinya. Di tahap pembuktian. Bentar teman-teman, coba kalian perhatikan wajah-wajah pengacara dari Pak Jokowi. Coba kalian lihat tampang-tampangnya. Kira-kira kalau dibandingkan dengan pengacara Roy Suryo, kira-kira bagusan mana teman-teman? Coba kalian tulis dengan jujur di kolom komentar ya. Coba kalian perhatikan rapi ya kan. Aduh, ini sangat eksklusif gitu ya kan. Sangat eksklusif. Bukan pengacara bergaya aktivis. Iya, tadi kita sempat update juga bahwa pra peradilan Pak Roy ini kan yang kedua, bahwa nanti kemungkinan ada lagi yang ketiga dan sebagainya. Pak Jokowi menghormati tentunya proses yang sedang berjalan, dan yang penting insentif beliau adalah perkara ini cepat disidangkan ke tahap pembuktian agar beliau bisa mendapatkan kepastian hukum dan perkara ini cepat selesai lah, agar ada akhirnya perkara ini. Oke, terima kasih. Iya, tunggu tiba Pak Jokowi. Mereka menganggap secara kapasitas katanya Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa, nggak punya ini. Tapi ketika berhadapan dengan kasus yang berhubungan sama mereka dan mereka punya kepentingan di situ, mereka selalu melempar sesuatu itu kepada Pak Jokowi. Ini orang-orang ini menurut abang orang apa? Apa yang ada dalam pikiran mereka itu, Bang? Begini ya, saya pernah bertanya tapi sepertinya diabaikan oleh host. Apa itu, Bang? Yang dipermasalahkan terkait ijazah itu pun nggak jelas. Apakah gramasi daripada ijazah itu sendiri, kertasnya model apa ini, tulisannya apa? Material ya. Material, mau ada apa namanya? Emboss ini. Watermark. Itu bisa dibikin di pasar pramuka, betul. Tapi kalau yang mau divalidasi adalah Pak Jokowi itu sekolah nggak di UGM, apa urusannya dengan ijazah? Cuman orang terjebak dengan ijazah. Apa urusannya? Besok saya bakar ijazah saya juga bisa. Betul. Tanya aja ke sekolah saya sekolah nggak di sana gitu. Coba ditanya aja tuh kepada mereka itu. Yang kau permasalahkan ini, ijazah ini, gramasi dan segala macamnya yang kau teliti dari fotokopi yang pernah saya sampaikan di salah satu stasiun TV, fotokopinya bagus, saya bilang. Atau Pak Jokowi divalidasi lulus, bersekolah dan lulus di situ. Kok itu aja bisa nggak kelar-kelar gitu. Makanya saya di CNN saya bilang, saya terakhir di sini. Tidak mendidik TV ini, saya bilang. Iya, itu bener ya, Bang. Nah, yang dia mau selidikin apa? Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Tapi kenapa dipelihara gitu? Emang ijazah Hiu membuktikan bahwa Hiu sekolah di situ? Kan tidak. Bisa saja tidak kan? Bakar aja ijazah itu. Kemudian ketika diperlukan besok datang aja ke sekolah. Saya stambuk sekian. Keluar lagi barang. Kalau sekolah menyatakan iya betul dia di sini, mau pengadilan dari Amerika Serikat pun harus mengatakan itu betul. Karena sekolahnya menyatakan betul. Benar. Tapi kalau dipelihara seakan-akan, waduh, ijazah. Ini materialnya atau apa yang dipermasalahkan? Ya kan? Dan harusnya diskusi udah selesai ya, Bang. Wah, dari berapa lama waktu yang lalu. Makanya saya setiap diundang itu berapa kali rakyat bersuara. Nggak pernah mau lagi saya. Nggak. Saya bilang, kampungan kalian semua sini. Benar. Dua hal itu sebenarnya. Dua hal itu. Yang mau dibuktikan apa? Pak Jokowi sekolah atau apa? Atau ijazah palsu? Dan kita bisa tergiring, orang-orang yang berakal, tergiring untuk mempermasalahkan itu. Ya kalau sekolahnya udah mengatakan begitu, terus apa lagi gunanya ijazah ini? Bakar aja. Kalau ditanya, itu hak rakyat. Pada saat dia mencalonkan, itu hak rakyat untuk memvalidasi. Tapi begitu selesai, sudah nggak ada lagi itu. Ini hak privat saya, makanya dan itu udah masuk data pribadi ya. Menjadi aneh bagi saya ketika ada ya Pak JK menyampaikan, lihatkan saja. Apa yang mau dilihatkan, orang hak privat kok. Kita hormati keinginan Pak JK, tapi keinginan Pak Jokowi, saya bertemu langsung waktu itu, kalau diminta pengadilan saya perlihatkan. Ya sudah cukup. Atau kita bikin analogi begini. Bagaimana kalau saya bilang saya nggak percaya Anda laki-laki? Bagaimana pembuktiannya? Kita ke samping sebentar, lihat burung gitu. Kalau saya tetap bilang tidak percaya saya, mungkin ini adalah hasil operasi, bagaimana? Nggak ada selesainya. Terus kita masuk di situ, ya buat apa gitu? Macam nggak ada pekerjaan lain gitu. Kan sudah dilihatkan di Polda, Bapak. Kan begitu. Ekstrim bener analoginya ini. Tapi benar. Kan sudah dilihatkan di Polda. Harus begitu sih, Bang ya. Kan sudah dilihatkan di Polda. Ini nggak percaya juga. Terus mau apa lagi? Iya.
Dan kata Bang Rifai, emang kalau ditunjukin siapa yang bisa buktikan ini asli apa bukan? Betul. Ya, yang penting Kalau katanya dengan kan melihat tunjukkan. Sudah ditunjukkan. Oh, Pak JK kurang update di situ kali. Banyak sekali yang kurang update atau pura-pura nggak update supaya dapat panggung tadi. Ini ya repot kita. Iya. Oke. Terakhir apa? Bang, kita Tapi ya itu menarik teman-teman. Kalau ditunjukkan ke depan publik, pertanyaannya siapa yang bisa menguji ijazah itu asli atau palsu? Siapa yang bisa nguji? Emang Roy Suryo bisa nguji? Dia ngujinya pakai apa? Apakah dia punya alat untuk analog forensik? Lembaga-lembaga negara lain aja dia nggak punya alat. Yang punya alat cuma Barreskrim, cuma polisi. Jadi gimana cara membuktikan itu asli atau palsu? Ini kan konyol. Terus diminta buktikan saja. Aduh, Roy. Tunggu ya, Pak Jokowi udah mau hadir di pengadilan. Makanya jangan pra-peradilan lagi deh. Jangan, tunggu aja di sidang pokok perkaranya. Biar kalau itu asli, kalau langsung masuk bui. Kau kan takut masuk bui, takut kan kau? Aduh, Roy. Jadi ada untungnya juga jadi beluketan itu. Ada untungnya juga itu. Untung aja di beluketan. Afrika itu kan model pejabatnya seperti orang Papua. Hitam seperti saya. Jadi pada saat saya zoom sama mereka, mereka pikir mungkin kita ini satu keluarga. Jadi Satu mereka rumpun. kasih juga gitu kan. Iya. Di Afrika, di Angola gitu. Bayangkan kalau saya putih, tidak percaya mereka kan gitu. Jadi ada untungnya juga jadi beluketan itu. Ada untungnya juga itu. Iya. Ada untungnya juga. Jadi negosiasi minyak kita, itu alhamdulillah kita bisa dapat dari Afrika, dari beberapa negara di Amerika Latin. Nah Bapak Ibu semua, sejak dari situ, apa sih sebenarnya kita impor dari Asia Tenggara? Itu cuman BBM jadi produknya. Jadi sekarang tidak lagi kita lakukan impor di Middle East, dan sekarang kita impornya ada di negara Asia Tenggara. Waduh, keren banget. Jadi untuk kalian yang menciptakan lagu MBG untuk Bahlil yang ada bolu ketannya, ternyata itu membawa berkah bagi Bahlil, teman-teman. Saat melakukan negosiasi dengan negara-negara di Afrika. Ya, keren banget Kanda Bahlil ya. Ini Pak Jokowi ini kemarin ramai. Pas abang lagi agak rehat gitu ya, ramai nih. Beliau ingin jalan-jalan. Ya kan, ingin bertemu lah dengan orang-orang yang dalam tanda kutip mengundang beliau untuk hadir di satu daerah. Abang gimana? Abang tangkap gak maksud dan makna? Diprotes, ya kan? Oh iya tentu, banyak diprotes sama itu partai lama Sama Abang. siapa tuh? PDIP ya kan. Abang coba jelaskan dulu ke aku sebenarnya maksud dan tujuan Pak Jokowi jalan-jalan ini apa? Begini ya, saya ini kan pernah 2 kali jadi anggota DPR. Kalau kita jadi anggota DPR itu kan kita punya konstituen, para pendukung-pendukung kita, ya kan? Nah kita ada rasa kerinduan untuk kembali kepada mereka. Kapan ada kesempatan, kapan ada waktu, bagaimana untuk kembali berkomunikasi dengan mereka. Itu ada. Kalau betul-betul seorang dekat sama masyarakat. Tapi kalau anggota DPR duduk di hotel, ya kan, anggota DPR salon, mana ada kerinduan balik sama rakyat. Nah mereka yang protes ini kan nggak paham ini, bahwa Pak Jokowi itu 2 periode menjadi presiden, menjadi wali kota, menjadi gubernur. Itu kan artinya kan ada suatu kerinduan Pak Jokowi itu untuk kembali mendatangi, menjenguk, berkomunikasi dengan masyarakat-masyarakat yang dulu berkomunikasi dengan beliau ketika beliau masih menjabat. Itu kerinduan sebenarnya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang video di mana pendukung Roy Suryo diusir dari panggung orasi, disuruh turun karena mungkin sedang memprovokasi para purnawirawan ini. Ya, kasihan sekali loh. Padahal sudah berapi-api, sudah semangat, tapi kok diusir? Jangan gitulah. Kalian ini menghalang-halangi orang untuk membuat sebuah gerakan, menghalangi Pak Jokowi untuk keliling daerah. Jangan gitu. Udah semangat-semangatnya loh. Ini anggota-anggotanya Mary kan yang kemarin di Lampung melakukan aksi demonstrasi.
Dan tadi mengenai orasi Ahmad Khosinudin yang sangat berapi-api sampai teriak berkhianat. Ya Udin, kau udah dipecat Udin. Kau tuh mau memenjarakan klien kau, tapi kau nggak mau masuk penjara. Kau makanya tuh beda jalan sama Roy Suryo, beda jalan sama Refli. Tapi saya dukung kau Udin, saya dukung kau sekarang. Coba kau bikin gerakan untuk kembali melawan Roy Suryo. Lawan tuh Roy Suryo, dorong agar sampai ke pengadilan, ke pokok perkaranya, biar dia nanti dibui sesuai dengan keinginan kau. Katanya kan kau ikhlas kalau klien kau dipenjara 100 tahun, kalau ijazah Pak Jokowi benar-benar asli. Tapi teman-teman, saya dukung Udin. Kenapa? Karena Udin ini awalnya kan sangat percaya dengan penelitian Roy Suryo. Katanya sih penelitian. Makanya untuk menguji yang dia teliti itu, ya di pokok perkara persidangan. Udin udah benar sebenarnya, cuman Roy Suryo mencela-mencela. Semenjak keluarnya Rismon, Roy Suryo ini sudah tidak punya taji, sudah tidak punya nyali. Dia udah melempem teman-teman. Nggak ada lagi keberaniannya. Makanya sekarang dia tidak berani lagi mengatakan ataupun berbicara mengenai digital forensik lah apalah. Dia hanya sekarang berbicara mengenai ELA. Apakah ELA bisa menguji keaslian ijazah seseorang? Ya tentu tidak. Itu namanya pikiran yang kolot. Dan mengenai UNJ, kalau teman-teman mau melihat atau mau menyaksikan informasi yang utuh mengenai datangnya Bang Bill dan juga kawan-kawan ke UNJ, silahkan datang ke YouTube-nya Bang Bill, ke YouTube-nya Bang Muhammad, Yahya Muhammad, dan YouTube-nya Banyuwangi Official. Di sana ada penjelasan mengenai bagaimana perkuliahan S3 dari Roy Suryo, yang lagi-lagi saya akan mengatakan bahwa UNJ kemungkinan besar akan mencabut gelar Dr. Roy Suryo. Ya. Karena dia tidak wisuda katanya. Tapi nanti teman-teman silahkan saksikan aja sendiri. Atau mungkin di next video saya juga akan saksikan, tampilkan di video saya biar informasinya lengkap gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.